Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Simkaitas TV. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kembali pada program Delphi 7 Programming, yang mana pada video kita sebelumnya kita sudah membahas cara membuat form login sederhana tanpa menggunakan database. Nah, jangan lupa teman-teman, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, share sebanyak-banyaknya, dan jika ada pertanyaan, saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan project kita sebelumnya, yaitu membuat form login. Kita buka dulu projectnya, klik file open project, kemudian form login. Kemarin kita simpan di dalam folder form login ya. Klik open. Nah, ini sudah muncul form loginnya. Project form loginnya, kita lihat dulu form loginnya seperti apa. Nah, ini dia. Pada tombol login kemarin kita sudah membuat validasi login dengan user dan password yang disimpan dalam sebuah variabel user dan variabel pass. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil data username dan passwordnya dari data yang ada di dalam database. Bagi kawan-kawan yang belum mengikuti video sebelumnya, boleh dicek pada link yang sudah saya sertakan pada deskripsi atau klik tombol di sudut kanan atas. Teman-teman, pada praktek kali ini kita akan mengkoneksikan Delphi dengan database MySQL. Kebetulan saya kali ini memakai SAM. Bagi kawan-kawan yang belum install SAM, boleh diinstal dulu ya, agar kita bisa praktek bersama-sama. Nah, di sini kita buka dulu PHP MyAdmin dari MySQL-nya, localhost / PHP MyAdmin. Nah, di sini sudah terbuka dan muncul beberapa database yang sudah ada. Kali ini kita akan membuat database baru. Kita buat namanya dengan database login. Oke. Pada kolom create database, masukkan nama database-nya yang ingin kita buat, kemudian klik tombol create. Nah, sini sudah jadi. Kemudian kita langsung diarahkan untuk membuat sebuah tabel. Nah, di sini kita akan membuat tabel user. Tabel user kita gunakan kolom ID, username, password, full name. Ya, 4 aja. Sini number of columns kita buat 4. Go. Klik tombol go ya. Nah, kolom pertama kita buat namanya ID. Boleh diikuti sama-sama. Kemudian tipe data integer. Kemudian index kita buat primary. Index primary, kemudian auto AI ini kita checklist agar dia mengenerate
otomatis ID-nya, itu saja. Nah, untuk kolom kedua, kita buat namanya username, kemudian tipe data varchar. Sini size-nya, length-nya kita buat 32 saja. Kemudian password, tipe data varchar, length-nya sama, kita buat 32. Kemudian full name, tipe data varchar kita samakan saja size-nya 32. Kemudian klik tombol save di sudut kanan bawah. Klik tombol save. Nah, ini udah jadi. Kita sudah buat database-nya, database login, dan tabel user. Tabel user isinya ID, username, password, full name. Nah, sekarang database-nya udah jadi, sekarang kita masuk ke DLP-nya. Untuk menghubungkan DLP kita dengan database MySQL, kita menggunakan sebuah komponen yang namanya komponen MyDuck. Di sini saya sudah ada komponen MyDuck. Ini dia. Pada komponen MyDuck kita tambahkan MyConnection. Pada form utama saja kita tambahkan ya. Double klik pada MyConnection. Kemudian muncul form seperti ini. Kemudian pada server kita buat localhost, username root, username ini adalah username default dari SAM dan passwordnya kosong. Kita uncheck pada login prompt, kita pilih database-nya, database login. Nah, kita uncheck pada login prompt, kemudian klik connect. Kalau warnanya nanti berubah jadi hijau, berarti koneksinya berhasil. Nah, ini sudah hijau, klik tombol OK. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengkoneksikan form DLP dengan MySQL. Sekarang kita tambahkan sebuah query. Kita buka form login. Nah, di sini kita tambahkan sebuah query. Nama komponennya myQuery. Kita ubah properties name-nya. Kita ganti dengan key login atau key user, karena dia mengambil data dari user. Connection-nya kita arahkan kepada form utama MyConnection 1. Double klik pada key user tadi, myQuery tadi, kita double klik. Kita tambahkan sebuah SQL select bintang from user where username kita buat username sama dengan titik 2 ini untuk
menandakan dia adalah sebuah parameter atau variabelnya ya. Vuser n password sama dengan titik 2 vpass. Di sini kita menggunakan dua buah parameter user dan parameter vuser dan parameter vpass. Parameter vuser untuk menampung data username dan parameter vpass untuk menampung data password. Kita execute. Kalau tidak ada error, klik OK, kemudian klik kanan pada my query-nya atau key user-nya, kemudian pilih Fields Editor, klik kanan lagi, akan muncul dia seperti ini. Klik kanan di sini, kemudian Add All Fields atau Ctrl F. Nah, ini dia sudah muncul nama kolom-kolomnya atau fields. Jangan lupa kita save dulu. Nah, sekarang kita lanjut kepada tahap coding. Pada tombol login, ini coding kita sebelumnya. Yang sebelumnya kita menggunakan variabel, nanti kita akan ganti ini user dengan data yang diambil dari database. Ini boleh kita hapus dulu. Kemudian variabelnya juga kita hapus. Nah, kita mulai dari awal lagi untuk tombol login. Kita double klik pada tombol login, button 2. Kemudian tambahkan coding seperti ini. Key user titik close. Kita close dulu si my query kita tadi. Kemudian baru kita masukkan nilai parameternya. Key user params titik param by name, masukkan nama parameter kita tadi. Pada query-nya kita tadi memakai vuser untuk menampung data username dan vpass untuk menampung data password. Nah, yang pertama kita masukkan dulu nilai dari vuser, parameter user, titik value. Titik 2 sama dengan vuser diambil dari kolom atau edit 1. Edit 1 titik text. Trim edit 1 titik text. Nah, vuser sudah kita buat nilainya. Kemudian kita lanjutkan dengan vpass. Key user titik param by name vuser titik value titik 2 sama dengan di sini adalah vpass. Nah, password kita ambil dari trim edit 2 titik text. Nah, ini edit 1 untuk username dan edit 2 untuk password. Edit 1 ini nanti inputan yang ada di teks yang ada di edit 1 akan kita masukkan nilai ke dalam vuser, dan teks yang ada di edit 2 akan kita masukkan ke vpass atau parameter password. Kemudian kedua parameternya sudah kita atur nilainya, baru kita open key user titik open. Nah, sekarang setelah di
buat nilai dari parameter user dan parameter passwordnya, username dan passwordnya. Sekarang kita cek username dan password yang dimasukkan sama si pengguna ke aplikasi kita cek ada nggak di eh, dalam database kita gitu. If key user titik record count lebih dari 0, then begin end, else begin end. Jika datanya ada atau datanya lebih dari 0, maka kita munculkan form menu utama. Nama formnya utama form ya. Nama menu utama ini name-nya adalah utama FRM. Nah, ini. Lanjut, utama FRM titik show. Boleh sebelumnya kita tambahkan dulu sebuah message. Show message login sukses. Nah, itu login sukses baru dimunculkan form utamanya. Itu jika datanya ada. Data username dan password yang diinputkan oleh si pengguna ada di dalam database-nya. Namun jika tidak ada, maka kita munculkan pesan show message data tidak ditemukan, login gagal. Setelah itu kita fokuskan ke edit 1 titik set fokus. Nah, ini udah jadi nih form loginnya. Kita uji coba dulu. Jalankan. Sekarang data di dalam database kita masih kosong ya datanya. Kita klik tombol login. Data tidak ditemukan. Karena memang database-nya masih kosong. Oke. Kita reset dulu programnya. Terus, nah sekarang kita coba masukkan sebuah data ke dalam database. Ke dalam tabel user. Klik tabelnya, aktifkan tabelnya, kemudian pada menu insert kita masukkan nilai ID-nya. ID boleh dikosongkan saja karena dia akan generate otomatis tadi karena nilainya auto increment. Kemudian username kita masukkan admin, password admin, full name kita buat full name-nya Zulfenri. Oke, klik tombol go. One row insert. Kita browse, kita lihat. Nah, oh, 2 kali ya. Kita hapus saja 1. Nah, ini dia. ID-nya kan otomatis. Tadi ID-nya kita kosongkan, sekarang dia berisi sendiri dan nilainya 1. Ini username admin, password admin.
Kita uji coba aplikasi kita jalankan, run. Masukkan username admin dan passwordnya admin. Klik tombol login, login sukses. Oke, form utama sudah muncul. Kita exit. Berarti codingan kita sudah berhasil ya. Codingan kita sudah berhasil. Nah, pada aplikasi kita ini, sekarang kita coba kolom loginnya, kolom username-nya kosong dan password kosong. Kita login. Data tidak ditemukan, login gagal. Tidak error, tapi seharusnya kolom username ini atau kolom password ini tidak boleh kosong. Kalau dia masih kosong, harusnya diarahkan lagi si penggunanya untuk mengisi kolom username. Jika username yang kosong atau jika password yang kosong, maka si pengguna aplikasi kita diarahkan lagi untuk mengisi password. Nah, gimana caranya? Itu harus maka sebelum masuk ke sini harusnya kita validasi dulu kolom username-nya atau password-nya kosong tidak, atau edit 1 dan edit 2-nya kosong tidak. Jika masih kosong, diarahkan si usernya untuk mengisi edit 1 dan edit 2 atau kolom password, kolom username dan kolom password. Gini caranya. If edit 1 titik text sama dengan kutip-kutip, itu menandakan dia tidak ada isinya. Then begin, kita munculkan pesan message so message, silahkan isi username. Lalu setelah dimunculkan pesan seperti ini, kita arahkan dia untuk fokus, kita fokuskan dia ke edit 1 teks. Edit 1 set fokus. And else, itu jika edit 1 yang kosong. Nah, kita lanjutkan jika edit 2 yang kosong. If edit 2 titik teks sama dengan kutip-kutip, then begin. Jika edit 2 yang kosong, show message, silakan isi password. Kemudian kita fokuskan lagi di edit 2 titik set fokus. Edit 2 titik set fokus. N. Else begin. Nah, ini jika edit 1 nya kosong, maka kita arahkan dulu untuk mengisi edit 1. Jika ini berisi, maka dia lanjut ke if yang kedua. If edit 2 titik teks kosong. Jika teks edit 2 kosong, maka diarahkan dulu untuk mengisi edit 2. Namun jika keduanya sudah berisi, edit 1 dan edit 2 sudah berisi, baru kita lanjut ke pengecekan dalam database. Nah, ini. Baru masuk begin. Kemudian sini kita tambahkan sebuah N. Nah, sekarang kita coba, kita save dulu. Kita coba klik tombol run atau F9 ya. Kita jalankan, kita tes
dikosongkan edit satunya atau kolom username-nya, login, silahkan isi username dan dia akan diarahkan ke edit satu. Nah ini, kita masukkan eh, kita masukkan username-nya misalnya. Kita klik tombol login lagi. Sekarang passwordnya masih kosong. Kita klik tombol login, silahkan isi password. Nah, gini, password. Klik tombol login, ini datanya tidak ada ya, harusnya login gagal. Data tidak ditemukan, login gagal, klik tombol OK. Nah, seperti itu. Harusnya setelah gagal ini dikosongkan ya. Nah, show message, data tidak ditemukan, login gagal. Nah, edit 1 titik clear, kita kosongkan edit 1 dan edit 2-nya. Edit 2 titik clear. Jika gagal, maka dikosongkan lagi dia. Kita coba jalankan. Kita masukkan sembarang aja ya. Kemudian klik tombol login. Data tidak ditemukan, login gagal. Edit 1 dan edit 2-nya dikosongkan lagi. Namun jika berhasil, admin, kemudian password admin, klik tombol login, maka dia login, muncul pesan login sukses dan form utamanya dimunculkan. Nah, seperti itu teman-teman, cara membuat form login menggunakan database MySQL. Baik teman-teman, untuk kesempatan kali ini mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.